praktik pembelajaran untuk mata pelajaran akuntansi dasar, sedangkan untuk materinya persamaan dasar akuntansi. Ya, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera untuk kita semua. Tolong fokus dulu, lihat kamera, karena kita akan memulai pembelajaran. Dibuka dulu kameranya. Selanjutnya silahkan untuk ketua kelas memimpin doa. Sebelum kita mulai, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Apa kabarnya kalian? Luar biasa, Pak. Oke, di sini Bapak lihat untuk absensi 12 orang yang hadir. Alhamdulillah. Terima kasih kalian sudah mengikuti kelas Bapak. Ya, ini merupakan pertemuan kita yang ketiga untuk materi persamaan dasar akuntansi. Semoga kalian masih tetap semangat, masih tetap menjaga kesehatan, karena ya seperti pada saat musim seperti ini kita ketahui bersama bahwa kalian tidak bisa melaksanakan kegiatan pembelajaran di sekolah. Jadi pembelajaran secara daring. Walaupun daring, Bapak harapkan kalian tetap semangat untuk belajar, karena apapun yang terjadi pembelajaran harus tetap berlangsung apapun kondisinya. Jadi jangan patah semangat. Mari ya kalian belajar, Bapak juga di sini belajar. Mudah-mudahan semester depan, karena kita nih sudah masuk akhir-akhir semester, mudah-mudahan kita di semester kedua dapat bertemu seperti biasa. Kita pembelajaran seperti biasa. Udah rindu Bapak dengan kalian. Suara Bapak cukup jelas kan? Jelas, Pak, jelas. Oke. Apakah muncul layar yang Bapak share di laptop atau handphone kalian? Udah, Pak. Oke. Coba kalian hitung berapa kuda yang memiliki kaki 3? Ada 4. Bapak juga belum hitung. 1, 2, 3, 4. Berarti kalian sudah fokus. Ada 4 kaki kuda. Jadi jangan pikirannya kemana-mana dulu. Walaupun kalian belajar secara daring, mari kita fokus untuk belajar. Nah, yang selanjutnya di sini ada berapa jumlah titik hitamnya? Tidak jelas. Tidak jelas kan? Seperti kalian hidupnya tidak jelas, ya kan? Hubungan kalian dengan mantan juga tidak jelas. Nah, kalau tadi disuruh fokus, kalau di sini sekarang tidak jelas karena tidak ada kejelasan titiknya berapa. Yang selanjutnya, ini gambar apa? Pemandangan, danau, sungai. Pemandangan, danau, sungai, apa lagi? Muara. Ya, betul sekali. Di sini ada pemandangan muara. Jadi muara ini adalah akhir dari perjalanan sungai yang dari hulu ke hilir. Seperti pada materi kali ini bahwa kalian setelah menganalisis transaksi, membuat persamaan dasar akuntansinya, untuk tahap akhirnya kalian membuat laporan keuangan. Pada pertemuan sebelumnya kita sudah
belajar bagaimana cara menyusun persamaan dasar akuntansi dengan memasukkan ke dalam tabel yang sudah kalian pelajari pada materi sebelumnya. Nah, coba Bapak ingin tahu apakah kalian masih ingat dengan apa yang dimaksud dengan persamaan dasar akuntansi? Nah, coba bantu Bapak sedikit lupa. Persamaan dasar akuntansi yang pertama kita menganalisis soal yang ada. Setelah itu kita memasukkan ke dalam tabel persamaan dasar akuntansi. Nah, luar biasa Saresa, terima kasih. Nah, bahwa yang pertama kalian lakukan adalah menganalisis. Setelah itu kita memasukkan ke dalam persamaan dasar akuntansi. Kemudian kemarin juga kalian sudah belajar tentang unsur-unsur persamaan dasar akuntansi. Siapa yang masih ingat? Nah, unsur-unsurnya apa saja? Harta, hutang, dan modal. Nah, ada harta, Hutang, dan modal. ya ada harta, Hutang, dan modal. modal. Nah, berarti kalian sudah fokus, siap mengikuti pembelajaran. Di sini ada link untuk video pembelajaran. Nah, sebentar Bapak buka. Persamaan dasar akuntansi. Nah, pada pertemuan kali ini studi kasusnya adalah Penjahit Savitri. Kalian sudah menyimak video sebelumnya ya, yaitu cara menyusun persamaan dasar akuntansi pada Penjahit Savitri. Nah, video ini adalah lanjutannya, yaitu menyusun laporan keuangannya. Nah, laporan keuangan itu ada 3 ya, yaitu laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan yang ketiga adalah neraca. Dari video yang tadi kalian tonton itu video tentang apa? Coba. Video bagaimana cara kita membuat laporan keuangan persamaan dasar akuntansi. Nah, luar biasa ya. Berarti tadi menyimak video pembelajaran dengan baik, bahwa tadi adalah video bagaimana caranya kita membuat laporan keuangan persamaan dasar akuntansi. Sumbernya dari mana? Sumbernya dari tabel persamaan dasar akuntansi yang telah kalian buat pada pertemuan sebelumnya. Untuk kompetensi dasar dan indikator pencapaian kompetensinya. Kompetensi dasarnya membuat persamaan dasar akuntansi, dan indikator pencapaian kompetensinya membuat laporan keuangan persamaan dasar akuntansi. Jadi diharapkan pada pembelajaran ini kalian bisa apa? Bisa membuat laporan keuangannya. Bagaimana? Nah, nanti kita pelajari bersama-sama bagaimana cara membuat laporan keuangan persamaan dasar akuntansi. Untuk laporan keuangan persamaan dasar akuntansi, dari video yang tadi tahu enggak? Laporan keuangan persamaan dasar akuntansi itu terdiri dari apa-apa saja? Yang pertama ada laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Laporan apa? Laporan laba rugi, laporan Perubahan modal, dan laporan neraca. Semangat sekali ya kalian untuk belajar. Jadi betul ada 3. Yang pertama laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Untuk laporan keuangannya, yang pertama seperti teman kalian sampaikan tadi, laporan laba rugi, kemudian laporan perubahan modal, dan laporan neraca. Ini contoh seperti di video YouTube tadi. Untuk laporan laba rugi, yang pertama di situ kalian tulis
Nama perusahaannya apa saja di sini. Kemudian tulis apa? Nah, ini laporan laba rugi. Yang kedua, periode akuntansinya. Yang ketiga kalian tulis periode akuntansinya, tanggal, bulan, dan tahun. Nah, selanjutnya kalian tulis jumlah pendapatan dalam periode akuntansi yang berjalan yang ada di tabel persamaan dasar akuntansi. Nanti kalian jumlahkan berapa pendapatannya. Kemudian dikurangi beban yang kita gunakan dalam kegiatan akuntansi. Jadi ketika kita menjalankan suatu usaha, tentu kita menggunakan uang untuk kegiatan sehari-hari. Nah, di sini disebut beban. Nanti jumlah beban atau biaya dikurangi pendapatan yang kalian peroleh. Nah, kalau misalnya pendapatannya lebih besar dari beban, maka kalian akan mendapatkan laba. Tapi jika pendapatannya lebih kecil dari jumlah beban, kalian akan mendapatkan rugi. Ada yang ingin bertanya? Ada mau bertanya, Pak. Oh ya, Agil, silakan Agil. Kenapa yang dimasukkan ke dalam laporan laba rugi itu hanya pendapatan dan beban saja? Terima kasih pertanyaannya Agil. Nah, sangat luar biasa. Jadi kalau di laporan laba rugi yang kalian masukkan hanya pendapatan dan beban. Mengapa? Ya, mengapa? Karena kalian sudah belajar tentang akun real, ada akun nominal. Jadi kalau akun real kan ada aktiva, kemudian apalagi utang dan modal. Kalau akun nominal berarti di sini akun sementara yang pada akhir periode harus ditutup, makanya dimasukkan ke dalam laporan laba rugi. Apa? Pendapatan dan beban. Untuk laporan perubahan modal, tadi yang pertama laporan laba rugi sudah Bapak jelaskan. Kemudian laporan perubahan modal. Bagaimana cara membuat laporan perubahan modal? Yang pertama, kalian masukkan modal awal periode. Nah, biasanya kalau di tabel persamaan dasar akuntansi di atas. Nah, modal awalnya berapa? Kemudian laba atau rugi. Nah, jadi diambil dari laporan laba rugi yang sudah kalian buat tadi. Di laporan laba rugi kan harus dibuat pertama. Nah, setelah ketahuan laba atau ruginya, baru dimasukkan di sini di laporan perubahan modal. Jadi modal awal ditambah atau dikurang rugi usaha. Kalau laba ditambah, kalau rugi kita kurangi. Nah, maka modal akhir pada akhir periode di sini berapa? Berarti bisa ditambahkan, bisa dikurangi. Nah, di sini ada laporan neraca. Laporan neraca ini merupakan laporan untuk mengetahui posisi keuangan suatu perusahaan. Nah, yang kita masukkan di sini ada aktiva, ada hartanya, kemudian hutangnya, dan modal. Jadi yang dimasukkan ada, nah ini akun realnya kan? Akun real berarti aktiva, pasiva, dan modal. Di sini harus seimbang ya. Aktiva ditambah hutang dan modal. Kalau di sini 1 juta, di sebelah sini pun 1 juta. Nah, kalau kalian sudah paham, nah, jadi untuk kegiatan selanjutnya, nah di sini ada link LKPD lembar kerja peserta didik. Nah, silahkan
Untuk linknya pun sudah Bapak bagikan ke WA grup Mapel Akuntansi Dasar. Nah, setelah berdiskusi, kalian presentasikan di room ini, kemudian Bapak tunggu selama 30 menit ya diskusinya. Nanti perwakilan setiap kelompok menyampaikan hasil diskusi dan kelompok lain silahkan menanggapi hasil diskusi kelompok yang menampilkan. Oke. Waktunya sudah 30 menit. Nah, jadi silahkan kalian mempresentasikan hasil diskusi kelompoknya. Untuk kelompok pertama itu ada Mega, kemudian kelompok kedua ada Anan, kelompok 3 ada Bertin, dan kelompok 4 ada Repano. Nah, untuk kelompok Mega, Bapak persilahkan untuk menampilkan hasil diskusi, kemudian dilanjutkan dengan tanggapan dari kelompok lain. Silahkan Mega. Baik, selamat pagi teman-teman. Jadi pada pagi hari ini saya akan mempresentasikan laporan laba rugi dari CP Napa Mata periode 30 Juni 2017. Jadi kita bisa lihat pin di kelompok saya di Korean Saresai Pando. Yang pertama pendapatan 31.800.000. Ya. Yang kedua itu ada beban-beban usaha. Ini terbagi menjadi beban sewa kantor yaitu 1.500.000. Lalu beban gaji 2.500.000. Selanjutnya beban biaya. Biaya reparasi kendaraan 625.000. Beban lain-lain yaitu 450.000. Jadi jumlah total beban usaha 5.075.000 dan laba atau profitnya 26.725. Jadi sekian laporan laba rugi dari CP Nata Mata. Jadi selanjutnya laporan perubahan ekuitas dari CP Napa Mata, laporan perubahan ekuitas periode 30 Juni 2017. Jadi modal 1 Juni 2017 itu berjumlah 75 juta. Dan laba usahanya yang tadi 26.725.000 rupiah. Modal 30 Juni 2017 yaitu 101.725.000 yang kita tambahkan. Dan selanjutnya kita masuk pada laporan posisi keuangan. Apa sudah masuk? Sudah. Jadi laporan neraca aktiva lancarnya terbagi menjadi kas 25.775.000, lalu piutang usaha 18.300.000, lalu perlengkapan 950.000, asuransi dibayar di muka 2.400.000, jumlah aktiva lancarnya 87.425.000, lalu aktiva tetap yaitu peralatan 8.250.000 dan kendaraan 25 juta, jumlah aktiva tetapnya 33.250. Jadi total aktivanya 120.675.000. Pasifa hutang usahanya 18.950, modal usahanya 101.725.000 dan total pasifanya 120.675.000. Jadi sekian presentasi laporan keuangan. Terima kasih untuk kelompok 1 yang telah mempresentasikan hasil diskusinya. Nah, kemudian ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 1, dari kelompok lain, silahkan. Bagaimana jawabannya menurut kelompok lain? Bapak sudah mengoreksi juga di WA grup yang telah kalian kirimkan hasil diskusinya, dan ternyata betul. Jadi untuk kelompok 1 perhatikan ya, di sini kelihatan kan di layar kan? Saya beri bintang di sini.
Nah, ini untuk kelompok 1 saya beri bintang 5 karena kelompok 1 betul ya. Sini saya beri bintang 5, 1, 2, 3, 4, tambah 1 lagi. Nah, karena kelompok 1 betul semua. Terima kasih ya. Bapak persilahkan untuk kelompok 2 ini Anan dan teman-temannya. Silahkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beban usaha ada beban sewa kantor 1.500.000, beban gaji 2.500.000, biaya reparasi kendaraan 625.000, beban lain-lain 450.000. Jadi jumlah beban usaha adalah 5.075.000 rupiah. Betul. Laba profit laba atau profit dari data tersebut adalah 26.725.000. Oke, selanjutnya laporan perubahan modalnya. 2. Laporan ekuitas dari CP Napa Mata, laporan perubahan ekuitas periode 30 Juni 2017. Modal 1 Juni 2017 senilai 75 juta rupiah. Laba usaha 26.725.000 rupiah. Modal 3 ditambahkan jadi modalnya 30 Juni 2017 adalah 101.725.000. Selanjutnya akan saya kasih ke rekan kelompok saya, Anan. Nah, silahkan Anan. CP Napa Mata neraca periode 30 Juni 2017. Aktiva lancar. Kas sebesar 65.775.000. Piutang usaha 18.300.000. Perlengkapan 900.500. Maaf, saya ulangi, 950.000. Asuransi dibayar sebesar 2.400.000. Jumlah aktiva lancar berjumlah 87.425.000. Aktiva tetap perawatan sebesar 8.250.000. Kendaraan 25 juta. Jumlah aktiva tetap berjumlah 33.025. Saya ulangi. 33.250. Ya, jangan Total grogi. aktiva berjumlah 120.675.000. Pasipa utang usaha berjumlah 18.950.000. Modal usaha berjumlah 1.1.725 rupiah. Total pasipa berjumlah 1.020.675 rupiah. Sekian presentasi dari kelompok kami. Saya ucapkan terima kasih. Nah, terima kasih atas presentasi yang telah disampaikan oleh kelompok 2 yaitu Anan, Gilang dan teman-temannya. Nah, kemudian untuk yang selanjutnya nih, coba kalian tanggapi presentasi dari kelompok 2. Kira-kira betul tidak apa yang telah disampaikan oleh Gilang, Anan dan teman-temannya? Nah, betul. Betul tidak? Betul. Nah, betul. Pak. Ya, sama sudah saya koreksi juga. Luar biasa juga kelompok 2. Jadi sama ya. Di sini Bapak beri, lihat kelompok 2 Bapak beri sini bintang 5 juga. Di sini mungkin karena terlalu jauh.
Bentar ya. Nah, ini ya. Ini tengok. Ini silakan dilihat untuk kelompok 1 dan kelompok 2. Nah, karena tadi betul presentasinya saya Bapak beri bintang 5. Nampak ya di layar kalian? Selanjutnya silahkan untuk kelompok 3 untuk menampilkan presentasinya. Yuk, kelompok 3 siapa lagi? Untuk kelompok 3 ini Bertin dengan rekan-rekannya. Waktu dan tempat kepada Bertin dengan rekan-rekannya. Yuk silahkan. Nah, mana Bertin? Bertin? Silahkan. Oke, selamat pagi kawan-kawan. Pagi. Pagi. Di sini saya akan mempresentasikan hasil diskusi kami laporan laba rugi Di CV Napa Mata periode 30 Juni 2017. Bertin. Pendapatan sebesar 31.800.000. Dipresentasikanlah fotonya. Fotonya ada enggak? Oh iya, lupa. Ulangi. Nah, lagi cari fotonya. Nah, betul, klik. Nanti buka semua. Ah, sudah ada. Ini neraca, laba rugi, ini ekuitas. Nah, yang ini. Bertin, buka kameranya. Oke, saya dari kelompok 3 akan mempresentasikan hasil diskusi saya bersama kelompok saya. Laporan laba rugi CV Napa Mata periode 30 Juni 2017. Pendapatan sebesar 31.800.000. Beban usaha terdiri dari beban sewa kantor sebesar 1.500.000, beban gaji 2.500.000, biaya reparasi kendaraan sebesar 625.000, beban lain-lain sebesar 450.000. Jumlah beban usaha sebesar 5.075.000. Laba atau profit sebesar 26.725.000. Selanjutnya untuk laporan perubahan modal. Laporan perubahan modal CV Napa Mata periode 30 Juni 2017. Modal 1 Juni 2017 sebesar 75 juta. Laba usaha sebesar 26.725.000. Modal 30 Juni 2017 sebesar 101.725.000. Laporan posisi keuangan CV Napa Mata periode 30 Juni 2017. Aktiva lancar terdiri dari kas sebesar 65.775.000. Piutang usaha sebesar 18.300.000. Perlengkapan sebesar 950.000. Ansuransi dibayar di muka sebesar 2.400.000. Jumlah aktiva lancar sebesar 87.425.000. Aktiva tetap terdiri dari peralatan sebesar 8.250.000. Kendaraan sebesar 25 juta. Jumlah aktiva tetap sebesar 33.250.000. Total aktiva sebesar 120.675.000. Pasifa hutang usaha sebesar 18.950.000. Modal usaha sebesar 101.725.000. Total pasifa sebesar 120.675.000. Sekian presentasi dari saya.
Nah, silahkan. Terima kasih kelompok Bertin dan rekan-rekannya telah mempresentasikan. Ada yang ingin menanggapi presentasi dari kelompok 3? Bagaimana kira-kira? Nah, betul atau mungkin ada yang ingin meluruskan atau mengoreksi? Ayo, yang kelompok lain, betul tidak? Betul. Nah, betul. Ya, betul sekali. Bapak juga sudah memeriksa tugas yang kalian share tadi di WA-nya. Nah, terima kasih luar biasa dari ketiga kelompok ini. Betul lagi dan lagi-lagi Bapak harus akui, Bapak kasih bintang di sini, bintang 5 ya untuk kelompok 3. Berbintang 5 karena betul semua. Dari keempat kelompok ini telah menyampaikan materinya ya seperti Bapak sampaikan tadi, bahwa yang tadi di awal gambar kan, gambar muara ini akhir dari kegiatan persamaan dasar akuntansi, yaitu kalian bisa membuat laporan keuangannya. Keuangannya sudah kita pelajari bagaimana cara membuat laporan keuangannya. Kemudian kalian sudah berdiskusi dengan rekan-rekan kalian bagaimana membuat laporan keuangan yang terdiri dari 3, yaitu laporan laba rugi, laporan perubahan modal, dan laporan neraca atau posisi keuangan. Untuk kelompok 1 betul semua, kelompok 2 juga betul, kelompok 3 sampai 4 betul. Untuk kelompok 4 sama Bapak beri bintang 5 juga karena betul semua, walaupun di apa namanya tadi di presentasi seharusnya yang pertama itu kalian tampilkan laporan laba ruginya, laporan harus berurutan, laporan laba rugi, kemudian perubahan modal, dan laporan neraca. Tadi Bapak lihat yang pertama ditampilkan itu laporan neraca, tapi tidak mengurangi dari kesempurnaan laporan keuangan yang telah kalian diskusikan bersama kelompok kalian. Selanjutnya, setelah kita mempelajari materi laporan keuangan untuk persamaan dasar akuntansi, nah, apa yang kalian peroleh, apa yang kalian dapat dari pembelajaran ini? Hari ini kita belajar bagaimana cara buat laporan keuangan persamaan dasar akuntansi. Nah ya, betul sekali Messi Saresa, bahwa hari ini kita belajar bagaimana cara membuat laporan keuangan persamaan dasar akuntansi. Nah, di sini ada link evaluasi dari pembelajaran ini. Silahkan kalian mengunduh evaluasi yang sudah Bapak bagikan linknya di WA group. Silahkan kalian kerjakan mandiri ya. Ingat, dalam mengerjakan itu jangan, walaupun pembelajaran daring, jangan mencontek, jangan berbagi jawaban dengan rekan atau teman-teman kalian. Ya, kejujuran itu ya modal utama. Biarpun kita tidak kaya, walaupun kata orang kita miskin, tapi
modal utama kita adalah kejujuran. Kalau kita jujur dimanapun, kita akan dipercaya oleh orang lain. Nah, kemudian dalam melaksanakan pekerjaan, ya kalian harus betul-betul menyelesaikannya. Nah, contohnya kalau disuruh orang tua kalian mencuci piring, atau mungkin disuruh mengerjakan sesuatu, harus dikerjakan. Seperti membuat laporan keuangan, harus diselesaikan, jangan hanya membuat menyusun persamaan dasar akuntansinya, jadi harus selesai sampai ke laporan keuangannya. Terima kasih, semuanya masih semangat untuk mengikuti pembelajaran. Jadi pada pertemuan selanjutnya setelah membuat laporan keuangan, kita akan mempelajari tentang transaksi perusahaan jasa, dagang, dan manufaktur. Nah, jangan lupa tetap belajar di rumah dan terus menjaga kesehatan kalian, karena sebentar lagi kalian akan menghadapi ujian akhir semester ganjil, ya. Belajar di rumah, tetap semangat ya. Nah, terima kasih. Bapak kasih 2 jempol. Kasih 2 jempol. Ya. Bapak kasih 2 jempol untuk kalian yang telah belajar sampai sekarang dan tetap semangat. Untuk di akhir, Bapak persilahkan kepada ketua kelas untuk memimpin doa. Sebelum kita mengakhiri pelajaran kita pada hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan kepercayaan kita masing-masing. Berdoa mulai. Berdoa selesai. Terima kasih. Saresa, Bapak akhiri ya. Selamat pagi. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi. Waalaikumsalam warahmatullahi